Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom, berkah dalam. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua tetap diberikan rahmat kesehatan. Hari ini saya mengajak Anda untuk kembali mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan pada pesta salib suci. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anak-Nya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, selamat pesta salib suci. Dalam permenungan saya pada hari ini, salib Tuhan adalah sumber keselamatan kita. Justru di balik salib itulah kita memperoleh keselamatan dan pengampunan dosa itu sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, dalam kehidupan kita, masing-masing orang punya salibnya sendiri. Ada yang salibnya biasa-biasa saja. Ada yang salibnya kadang begitu berat. Ada yang lebih berat yang membuat dia ingin menyerah dalam kehidupannya. Tapi dalam firman Tuhan hari ini, dalam bacaan Injil kita mendengar, ketika mereka dipagut ular, mereka diajak untuk memandang kepada salib Tuhan, dan mereka diselamatkan. Ketika salib Tuhan kita pandang, ada sumber kekuatan. Bahwa di balik penderitaan, pasti ada harapan. Di balik salib hidup kita, pasti ada makna yang mau diajarkan kepada kita masing-masing. Tinggal bagaimana kita setia memikul salib hidup kita. Kadang kita ingin menyerah. Kadang kita mengatakan, "Tuhan, salib saya begitu berat." Ternyata Bapak Ibu, salib sekali lagi tidak minus. Salib selalu berbentuk plus. Ada makna di balik salib. Tinggal bagaimana kita menggali setiap makna yang ada di balik salib penderitaan hidup kita masing-masing. Tuhan ingin mengajarkan kepada kita, di balik salib itu ada kesabaran, ada pengorbanan, ada mati raga, ada keikhlasan, ada banyak nilai-nilai positif yang bisa kita terima di balik salib hidup kita masing-masing. Dan kalau kita setia dalam menjalani salib itu akan menjadi berkat bagi orang-orang yang mengalami penderitaan yang sama ketika mereka menderita. Kita akan menceritakan kepada mereka ketika kita bisa bertahan di balik salib hidup kita masing-masing. Salib mungkin bagi orang lain adalah kebodohan, tapi tidak bagi kita orang-orang yang beriman kepada Kristus Yesus. Bahwa dengan salibnya, Dia telah menyelamatkan Anda dan saya. Tuhan tidak meninggalkan salibnya. Dia setia memikul salib hidupnya sampai Dia wafat di kayu salib. Mari kita belajar arti dari kesetiaan.
Apapun tantangan hidup kita, seberat apapun pergumulan hidup kita, mari kita pikul salib hidup kita dengan setia. Kalau terlalu berat, mari kita sama-sama katakan, Tuhan, salib saya berat. Saya tidak ingin kamu mengambil salib dari hidup saya, dari pundak saya Tuhan. Tapi izinkan saya sejenak bersandar pada bahumu, melepaskan segala kepenatan, kelelahan dalam hidup saya. Lalu saya mengambil salib itu untuk melanjutkan perjalanan saya sampai pada akhir hidup saya. Kita mohon rahmat dari Tuhan, agar dari salib itu muncul keselamatan. Dari salib itu, izinkan darah dan air dari lambung-Mu Tuhan mengalir dalam setiap organ-organ tubuh kami yang sakit, dan sembuhkan kami. Dari salib-Mu Tuhan, beri kami harapan, agar kami tidak berputus asa dalam kehidupan kami. Mari Bapak Ibu, kita berlutut di salib Yesus. Kita mohon rahmat kekuatan. Kita belajar arti dari makna salib hidup kita masing-masing. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita semua telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih atas rahmat kehidupan, berkat berlimpah yang masih Engkau berikan kepada kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Tuhan, pada kesempatan ini kami berdoa bagi mereka semua yang saat ini sedang mengalami pergumulan, beban yang berat, sakit dan penyakit. Kau Allah yang maha setia, Kau dampingi mereka Tuhan, agar seberat apapun salib hidup mereka, mereka tetap setia belajar untuk mengikuti Engkau memikul salib hidup mereka, dan menyatukan segala penderitaan mereka, pergumulan hidup mereka, dengan penderitaan-Mu sendiri. Beri kami kekuatan dan rahmat kesetiaan untuk memikul salib hidup kami masing-masing. Tuhan, berkatilah segala pekerjaan kami hari ini. Berikan juga kami semua rahmat kesehatan, sukacita, rezeki yang secukupnya. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.